Jadi pemirsa gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini menunjukkan bahwa anak muda kini semakin vokal dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Langsung saja ya Jason, kita akan langsung berbincang pemirsa pagi ini melalui sambungan Zoom dengan Abigail Limuria, seorang aktivis muda sekaligus co-founder WhatsApp Indonesia. Saya mau sapa Mbak Abigail, selamat pagi. Pagi Mbak Abigail. Halo. Pagi. Oke, Mbak Abigail, Anda adalah salah satu anak muda yang aktif untuk membicarakan soal ini, menyampaikan aspirasi di mana-mana, dan di tengah banyaknya informasi saat ini, bagaimana caranya supaya anak muda itu tetap bisa kritis dan tahu mana informasi yang benar dan yang salah, Mbak Abigail? Tentunya kita nggak bisa makan informasi hanya dari satu sumber ya menurut aku. Kita harus bisa mengkonsumsi informasi dan melihat berita apapun itu dari berbagai sumber. Karena pertama kalau misalnya kita nggak cuma dari satu sumber itu bisa mengurangi kemungkinan kemakan hoax. Dan yang kedua, aku selalu bilang di era informasi sekarang itu default settingnya kita skeptis dulu sampai udah terbukti benar. Jadi ketika kita ngelihat sesuatu di sosial media atau internet, kita raguin dulu sampai kita cari bukti ini benar baru percaya. Bukannya percaya sampai dibuktikan itu hoax gitu. Mbak Abigail, ini masih berkaitan sama yang Mbak Abigail bilang, kan harus melihat dari berbagai sumber. Kalau Mbak Abigail ngelihatnya anak-anak muda sekarang yang kali ini banyak vokal soal isu dalam negeri, isu perpolitikan dalam negeri, itu sebenarnya hanya kebanyakan FOMO atau ikut meramaikan saja karena ini isunya lagi rame, atau sebenarnya mereka benar-benar memahami substansi? Tentunya kalau misalnya dibilang FOMO yang dalam artinya ikut-ikutan ya, itu tentunya ada gitu. Dan banyak. Dan menurut aku FOMO ikut-ikutan jadi ikut peduli itu sama sekali tidak negatif ya, karena memang kita sebagai warga negara harus mengikuti perkembangan politik dan itu sebenarnya hak kita juga. Tapi kalau misalnya paham substansi udah pasti nggak semuanya paham sampai sedalam itu gitu, dan pemahaman substansinya juga pasti beda-beda gitu. Oke, jadi akan beda-beda di setiap personal anak mudanya ya. Mbak Abigail, kemarin Anda adalah salah satu yang menjadi wakil anak muda untuk berdialog dengan beberapa anggota DPR RI. Apa sebenarnya tantangan terbesar pada saat ada anak muda atau kelompok anak muda yang mencoba untuk berdialog dengan pihak berwenang? Karena ini kan ada gap usia, kemudian ada latar belakang yang berbeda juga di belakangnya. Iya, sebenarnya tentunya soal akses ya. Jadi menurut aku anak muda bisa mencoba menyuarakan aspirasinya, udah bisa coba menyampaikan apa itu demand-demandnya, dan seperti sekarang kita lihat sebenarnya banyak banget anak muda Indonesia tuh udah menyampaikan, udah coba bersuara, dan udah bersuara itu udah dengan cara yang udah kreatif banget, udah sampai di Roblox yang tadi kan, udah sampai jungkir balik, udah bikin lagu, ada yang sampai pakai baju kayak kuntilanak manjat-manjat kayak bener-bener udah all out banget. Nah tapi tentunya apakah itu didengar atau enggak itu porsi dari para pimpinan, dari orang-orang dewasa ini yang memiliki jabatan, apakah mereka mau turun dan mendengarkan juga, karena nggak bisa dipungkiri bahwa akses itu tuh nggak bisa kita yang terobos gitu, harus mereka juga yang mau mendengarkan. Mbak Abigail, tapi akhirnya kemarin kita ngelihat ada pertemuan mahasiswa dengan perwakilan anggota DPR misalnya, kemudian teman-teman influencer di kemudian harinya juga bertemu dengan perwakilan DPR, itu kan menunjukkan artinya dialognya terjadi, ada dialog langsung di situ. Tapi sebelumnya itu kan sudah ada dalam tanda kutip pemanasannya dengan ada di sosmed, campaign. Berarti Mbak Abigail melihat seefektif itu ya Mbak ya, campaign kreatif seperti itu di sosial media untuk bisa membantu menyuarakan aspirasi masyarakat? Tentunya iya. Jadi emang campaign sosial media sepertinya udah banyak gitu contoh-contoh, bukan cuma yang kali ini ya, dimana ketika ada sesuatu di sosial media, ketika itu sudah cukup besar, itu direspon gitu. Jadi tentunya bersuara lewat sosial media, asalkan bisa
cukup besar, itu bisa jadi desakan yang didengar. Nah, tapi aku sebenarnya rada sayangin bahwa mungkin pertama aku mau bilang aku apresiasi banget bahwa anggota DPR sudah merespon, dan kemarin juga ketika kita mau menyerahkan dokumen awalnya kami tidak expect untuk ditemui gitu, kami hanya mau memasukkan dokumen lewat kanalnya gitu, tapi ternyata mereka keluar dan menemui. Tapi kami satu hal yang aku sesali atau sebenarnya aku harap tuh hal itu dilakukan 5-6 hari sebelumnya gitu, bahkan supaya keadaan tuh harusnya nggak eskalasi sampai separah ini, supaya nggak ada korban jiwa dan yang sebagainya gitu. Jadi aku harap kedepannya mungkin semoga para anggota Dewan bisa lebih mendengarkan, dan ketika ada yang unjuk rasa jangan tunggu sampai keadaan udah parah atau tunggu yang datang yang punya platform, tapi semoga rakyat pun diketemuin. Baik, jadi ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari Mbak Abigail, harusnya ini sudah dilakukan 6 hari atau 7 hari sebelumnya, sebelum ada korban jiwa yang jatuh. Mbak Abigail, pada saat ada kondisi tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian masyarakat khususnya anak muda pasti mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan kekesalan dan kekecewaan karena tidak sesuai dengan ekspektasi itu. Saya mau minta tips dari Mbak Abigail, bagaimana caranya untuk menyampaikan kekecewaan itu dengan cara yang tidak provokatif, kemudian cara yang bisa diterima oleh publik dengan akal sehat. Ya, jadi menurut aku, dan tentunya aku nggak bisa ngomong secara pasti ya, karena aku pun bukan expert, aku pun nih hanya bersuara untuk sekarang ini sebagai warga Bogor sebenarnya, karena aku pun punya keresahan dan aku juga pingin ada perubahan ke Indonesia yang lebih baik gitu. Tapi satu hal yang aku pelajari itu kita harus punya tuntutannya yang jelas, karena kalau misalnya hanya hanya protes, hanya demo, tapi tuntutannya belum jelas, yang aku pelajarin anggota pun bingung mau merespon apa. Jadi menurut aku tuh kita pertama kalau misalnya mau mendesak, desakannya tuh harus jelas apa yang kita mauin dari mereka. Dan yang kedua, tentunya aku tidak sama sekali nggak support tindakan-tindakan anarkis yang seperti membakar fasilitas umum atau menjarah rumah. Itu aku sama sekali tidak approve itu gitu, karena menurut aku kita bisa, justru itu menodai protes-protes mahasiswa, protes-protes buruh, protes-protes masyarakat yang sudah bagus banget gini sebenarnya. Jadi boleh ungkapkan keresahan, ungkapkan kemauan kita, tapi tetap dalam koridor jangan sampai tindak kriminal atau pidana gitu menurut aku. Jadinya dan itu kan sebenarnya luas sekali ya, kita bisa lihat teman-teman diaspora, mereka marching, mereka orasi, mereka berbicara ke media-media internasional, itu adalah bentuk protes yang sangat-sangat efektif menurut aku. Terus habis itu kita juga bisa lihat, waktu itu aku terharu banget ngelihat pengemudi-pengemudi ojol yang mereka nyetir berbarengan banyak banget, terus mereka bilang jangan lindas kami, itu menurut aku juga luar biasa menyentuh ya. Jadi ada banyak sekali cara-cara. Oke, banyak lesson learn yang kita lihat dari dinamika yang terjadi di Indonesia selama beberapa hari terakhir. Tapi satu yang pasti adalah ini jadi membuka ruang untuk masyarakat kemudian untuk bisa speak up dengan platform yang lebih besar dan media yang kemudian disiarkan secara lebih besar. Semoga aspirasinya juga makin didengarkan. Terima kasih co-founder WhatsApp Indonesia, Abigail Limuria, telah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Abigail. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.